Perkenalkan, nama saya Rizka Dinda Putri dari Program Studi Budidaya Tanaman Perkebunan, golongan C dengan NIM A43222025. Di sini saya akan menjelaskan proses pembuatan gula kristal tebu. Pasca panen tebu, penerimaan tebu di pabrik, tebu ditimbang dari truk, angkut dioper ke can carrier yang selanjutnya dibawa masuk ke dalam can leveler untuk pengaturan masuk ke tebu ke dalam mesin penggilingan atau can cutter. Pengangkutan tebu ke pabrik dapat menggunakan truk, traktor maupun bantuan hewan. Preparasi bahan baku yaitu pencucian atau washing bertujuan untuk menghilangkan kotoran sebelum tebu diolah lebih lanjut. Untuk skala industri, pencucian batang tebu biasanya dilakukan menggunakan konveyor sembari dilakukan penyemprotan menggunakan air panas. Kemudian yaitu pemotongan atau cutting, menggunakan alat-alat mekanis memotong batang tebu ke dalam ukuran yang lebih kecil ke can cutter 1, lanjut ke can cutter 2 untuk pencacahan tebu lebih halus. Proses ini bertujuan untuk memudahkan ekstraksi nira dari batang tebu. Selanjutnya yaitu penghancuran atau shredding, bertujuan untuk menghilangkan sisa-sisa daun maupun padatan lain yang tidak diinginkan. Pada stasiun penggilingan, bahan bakunya yaitu tebu hasil preparasi, bahan jadinya yaitu nira. Penggilingan atau milling proses ini bertujuan untuk memisahkan ekstrak nira dari material-material berserat yang disebut ampas tebu atau bagas. Yang kedua yaitu stasiun pemurnian, bahan bakunya nira, bahan jadinya yaitu nira jernih. Pemurnian ini bertujuan untuk menghilangkan kandungan kotoran dari bahan baku bukan gula dalam nira tebu tanpa merusak kandungan gula lainnya. Penghilangan kotoran mengendapkan komponen bukan gula yang berupa bahan organik dan anorganik yang berada dalam gula bentuk larut. Pemucatan proses ini biasanya digunakan dengan pemberian sulfit pada nira kasar. Proses ini permulaan dapat adalah menghancurkan kotoran berupa bahan asing seperti serpihan ampas, bahan terlarut mungkin menggunakan usaha pengkristalan gula. Faktor-faktor yang berpengaruh selama proses pemurnian adalah waktu, suhu, dan pH. pH nira biasanya berkisar antara 5-5,5 dan mengandung enzim invertase, di mana kedua berkontribusi dalam mengkondilisis sukrosa, sehingga diperlukan pemurnian. Pemanasan suhu biasanya yang digunakan adalah 70-75 derajat Celcius. Terjadinya invertasi sukrosa, dan bila pemanasan dilakukan di bawah 70 derajat Celcius dapat memperlambat reaksi sulfitasi, membunuh mikroorganisme bakteri yang terkandung dalam gula yang dapat dalam nira sehingga nira menjadi asam. 1. Defekasi. Defekasi adalah proses pemurnian yang paling sederhana. Gula hasil defekasi merupakan gula dimurnikan dengan bahan pembantu berupa kapur tohor untuk menetralkan kandungan asam, di mana nira dalam ekstraksi diberi kapur hingga mencapai pH 2-7,8. Yang selanjutnya yaitu sulfitasi. Sulfitasi adalah proses pemurnian gula dengan pemberian kapur berlebih yang kemudian dinetralkan menggunakan gas sulfit. Nira mentah pH-nya yaitu 5,5 dinetralkan menjadi 8-10. Selanjutnya yaitu karbonatasi. Proses pemurnian menggunakan susu kapur dan CO2 hasil defekasi dimurnikan dengan cara penambahan gas CO2 menetralkan kelebihan kapur yang dapat mengangkat kotoran-kotoran yang terkandung dalam nira. Keunggulan karbonatasi yaitu menghasilkan endapan dalam kalsium karbonat yang cukup banyak sehingga nira kotor sangat mudah disaring. Gula yang dihasilkan berwarna jernih dan putih mengkilap. Yang ketiga yaitu stasiun penguapan. Bahan bakunya itu nira jernih, bahan jadinya itu nira kental. Evaporasi atau penguapan ini bertujuan mengurangi kadar air pada nira encer agar diperoleh nira dengan kekentalan 60-70. Break atau mendekati kondisi larutan jenuh. Penguapan nira dilakukan dengan keadaan vakum pada kisaran suhu 65-110 derajat Celcius dengan 4 kali tahap penguapan. Yang selanjutnya itu stasiun pemasakan. Bahan bakunya nira kental, bahan jadinya yaitu kristal gula kental. Tujuan untuk kristal-kristal gula dan nira pada kondisi jenuh membentuk kristal dengan sistem vakum.
Nira dimasak di dalam bejana vakum dan dicampur dengan bibit gula untuk menumbuhkan kristal gula dari sukrosa. Penambahan bibit gula dapat untuk mempercepat proses kristalisasi dan memperbanyak kristal gula yang dihasilkan. Proses kristalisasi dibagi menjadi beberapa tingkat masakan, yaitu 1. Sistem 4 masakan ABCD, 2. Sistem masakan 3 tingkat yaitu ABD atau ACD, 3. Sistem masak 2 tingkat yaitu AD. Yang selanjutnya itu stasiun putaran, bahan bakunya yaitu kristal gula kental, bahan jadinya itu kristal gula. Tujuan untuk memisahkan gula yang terbentuk dalam yang melapisinya. Fungsi penambahan gula kondenset adalah untuk mencuci kotoran dan melarutkan sirup yang masih menempel. Prinsip kerjanya yaitu gas sentrifugal akan melarut dengan sirup, terdorong keluar melalui lubang-lubang pada saringan berbentuk trono berputar, sedangkan kristal gula akan tertahan. Selanjutnya stasiun penyelesaian, bahan bakunya kristal gula, bahan jadinya kristal gula 0,9 sampai 1,1 mm. Untuk dihasilkan stasiun ini ukuran sesuai kristal gula yang dihasilkan pada stasiun putaran masih mempunyai kelembapan yang tinggi. Perlu dilakukan pengeringan untuk mencegah penurunan mutu akibat mikroorganisme. Setelah melewati proses itu, produk gula SHS1A memiliki kadar air 0,1%. Gula ukuran 1,1 dan gulanya 0,9 mm disebut gula halus.